Sepang lagi-lagi jadi pusat dunia balap Asia. Tapi bukan cuma karena race seru, melainkan satu nama yang bikin semua kepala menoleh. Saat wartawan membombardir pedok KTM, suasana mendadak panas seperti oli mesin tanpa radiator. Bos KTM akhirnya buka suara, dan reaksinya bikin gempar. "Kita selalu pantau talenta muda Asia," ucapnya sambil melirik tajam. Tapi tunggu dulu, dia nggak sebut nama Veda secara langsung. Aneh kan? Padahal desas-desus soal wildcard Veda di Moto3 Sepang udah meledak di media sosial sejak minggu lalu. Banyak yang curiga, KTM sengaja kasih jawaban abu-abu biar publik makin penasaran. Ini seperti gebetan yang kasih sinyal suka tapi bilang kita temenan aja dulu. Gimana nggak bikin netizen geram? Eits, sabar dulu. Yang bikin lebih panas, ternyata ada gestur kecil si bos saat menyebut Sepang. Kabar soal Veda Ega bakal tampil sebagai wildcard Moto3 di Sepang awalnya cuma isapan jempol. Tapi sekarang, ini bukan cuma rumor. Ini hampir jadi kenyataan yang tinggal diumumkan. Dari pembicaraan di pedok, pergerakan admin akun-akun fansbase, hingga bocoran dokumen pendaftaran wildcard yang katanya sudah muncul di internal Dorna, semua mengarah pada satu nama, Veda Ega Pratama. Bahkan sumber dari garasi menyebut ada komunikasi intens antara perwakilan tim Honda Asia dan Dorna sejak 2 pekan terakhir. Tapi seperti mantan yang gak mau move on, Dorna juga belum kasih klarifikasi final. Netizen Indonesia udah nggak sabar. Mereka udah ancang-ancang mau konvoi ke Malaysia walau belum ada pengumuman resmi. Tanda-tandanya makin kuat saat akun Instagram resmi MotoGP Asia mendadak follow akun Veda. Kok bisa? Netizen langsung heboh kayak nemu chat sayang di HP pacar tapi dikirim ke orang lain. Halus tapi bikin meledak. Belum lagi fans dari Thailand dan Malaysia juga mulai buka suara. Kalau bukan Veda, siapa lagi yang pantas wildcard? Nah loh, Sepang siap meledak. Tapi bukan karena suara knalpot, melainkan karena antusiasme Asia Tenggara menyambut anak muda yang disebut-sebut sebagai the next rider global. Tapi tunggu dulu, kronologi diam-diam ini bakal bikin kamu makin yakin kalau semua sudah disiapkan sejak jauh hari. Satu hal yang bikin dunia balap Moto3 gemetar bukan cuma performa di lintasan, tapi gerakan diam-diam dari tim manajemen Veda yang katanya sudah mulai bergerak jauh sebelum bos KTM angkat bicara. Informasi bocor dari salah satu insider pedok menyebutkan kalau paspor balap Veda sudah dicek validitasnya 2 minggu sebelum GP Mandalika. Bahkan ada email dengan Kop Dorna yang katanya nyangkut di salah satu sistem penerimaan dokumen wildcard tapi nggak ditandatangani siapapun. Gila kan? Ini kayak pasangan yang udah booking gedung tapi belum ngelamar. Belum selesai di situ, seorang mekanik dari tim Asia Talent Cup menyebut Veda sempat dipanggil khusus ke kantor utama HRC Asia setelah sesi race di Buriram. Topik pembicaraannya dirahasiakan, tapi bahasa tubuhnya waktu keluar dari ruangan senyum-senyum tipis kayak abis terima kabar gajian. Ditambah, salah satu fotografer pedok menciduk ada latihan khusus Veda di sirkuit tertutup dengan motor spek Moto3 walau nomor motornya sengaja ditutup lakban hitam. Siapa yang latihan pakai motor tim tapi nggak ada logo? Gaya mafia banget. Semua ini menyimpulkan satu hal, pemanggilan itu bukan dadakan. Ini sudah skenario yang digambar pelan-pelan. Tapi, kenapa KTM kelihatan bingung atau pura-pura bingung? Jawabannya justru keluar saat si bos disergap media di Sepang. Dan disitulah panasnya mulai terasa. Sesi jumpa pers di Sepang MotoGP biasanya penuh dengan basa-basi sponsor dan anggukan manis antar tim. Tapi tidak untuk minggu ini. Bos KTM Asia yang biasanya adem seperti es teh di pedok mendadak berkeringat dingin saat salah satu jurnalis Malaysia melemparkan pertanyaan yang menohok. Benarkah Veda Ega Pratama akan wildcard di Moto3? Hening 5 detik, lalu ia jawab, "Kami selalu terbuka untuk memberi kesempatan pada talenta Asia." Loh, kok jawabannya muter-muter kayak pacar yang ditanya, "Kita ini sebenarnya apa?" Wartawan gak puas, lalu dikejar lagi, apakah dia sudah masuk daftar? Si bos hanya tersenyum dan bilang, "Tunggu saja pengumuman resminya." Wah, ini bukan jawaban netral.
Ini jawaban yang biasanya muncul kalau udah ada deal-deal di belakang layar. Beberapa media Spanyol bahkan langsung menulis headline KTM mainkan kartu Asia di Sepang. Dari situ kita tahu ini bukan sekedar rumor fans, ini udah masuk ke fase bocoran resmi terselubung. Sontak, media Indonesia langsung pasang headline clickbait, Veda fix ke Moto3, dan netizen jangan tanya, kolom komentar di akun Instagram MotoGP dibanjiri bendera merah putih, emot motor, dan pertanyaan-pertanyaan penuh semangat nasionalisme. Tapi yang bikin kaget bukan cuma jawaban si bos, melainkan gestur PR KTM yang mendadak mengakhiri sesi wawancara lebih cepat dari jadwal. Ada apa? Apakah ada yang mereka sembunyikan? Atau apakah tekanan dari tim lain mulai bikin KTM panas dingin? Di bagian berikutnya, kita bakal bongkar reaksi publik yang bikin dunia Moto3 goyang. Media sosial resmi MotoGP dan KTM jadi ladang pertempuran komentar netizen setelah rumor wildcard Veda meledak. Fans Indonesia seperti tsunami menyerbu kolom komentar dengan tagar #Veda Moto3, #Wildcard untuk bangsa, bahkan ada yang bikin meme Veda lebih penting dari gebetan. Warganet emosi campur haru. Banyak yang bilang ini saatnya Asia Tenggara diakui, bukan cuma penonton, tapi pemain utama. Komunitas balap dari Filipina, Thailand, sampai Malaysia ikut dukung, seolah mereka sepakat bahwa Veda adalah simbol kebangkitan balap Asia. Bahkan akun-akun MotoGP fanpage Eropa yang biasanya cuek mendadak posting tentang Veda. Satu akun Spanyol tulis, talenta langka Asia yang seharusnya sudah naik kelas. Netizen kita langsung bangga kayak dipuji calon mertua. Di TikTok, video kompilasi Veda menyalip seniornya di ATC viral kembali, menandakan api nasionalisme netizen belum padam. Komentar-komentar seperti Honda tolong jangan PHP atau KTM jangan cuma janjikan masa depan tanpa komitmen bertebaran. Bahkan ada fans yang bilang siap nabung jual motor Beat demi nonton langsung di Sepang. Ini bukan hanya soal balap. Ini udah kayak hubungan cinta jarak jauh, penuh harapan, takut dikecewakan, tapi tetap setia menanti. Tapi tunggu dulu, di balik euforia publik ada aroma strategi. Apakah ini hanya pengalihan isu dari KTM atau justru bagian dari strategi politik tim yang lebih dalam? Semakin lama kita kupas, semakin terasa kalau rumor wildcard ini bukan sekedar keputusan teknis, ada aroma permainan papan atas di baliknya. Banyak analis menyebut KTM sedang memainkan kartu Asia mereka agar tidak kehilangan talenta potensial yang sudah mulai dilirik Honda dan Gresini. Ada kekhawatiran kalau KTM telat bertindak, Veda bisa saja dibajak dan jadi senjata tim rival tahun depan. Ini kayak gebetan yang udah mulai dilirik orang lain, tapi kamu masih sibuk bilang kita lihat nanti. Dalam dunia MotoGP, pemilihan pembalap bukan cuma soal skill, tapi juga soal pasar, sponsor, dan politik dalam garasi. Banyak pihak curiga KTM sengaja lempar sinyal ke media agar menaikkan tekanan publik sehingga Dorna lebih cepat memberi lampu hijau wildcard untuk Veda. Bahkan ada kabar burung kalau salah satu sponsor besar asal Asia siap suntik dana ke tim manapun yang pasang Veda di Sepang. Waduh, ini udah kayak drama sinetron jam prime time. Beberapa insider juga menyebut adanya pertemuan rahasia antara manajer Veda dengan perwakilan Gresini Racing. Loh, kok malah Gresini? Bukankah dia di jalur KTM? Nah, inilah yang bikin politik pedok makin ruwet. Semua berebut harta karun Asia bernama Veda. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar niat mengembangkan dia dan siapa yang cuma numpang branding? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam unggahan misterius akun Gresini kemarin malam. Akun resmi Gresini MotoGP membuat dunia maya mendadak gemetar, bukan karena pengumuman kontrak, tapi hanya karena satu unggahan misterius. Foto latar belakang sepeda motor Moto3 dengan caption "The Future is Asian". Nggak ada nama, nggak ada tag, tapi bagi netizen, ini udah kayak status galau mantan yang tahu-tahu update story sambil dengerin lagu patah hati. Sontak, netizen Indonesia langsung geruduk akun Gresini dan tulis, "Itu maksudnya Veda kan? Fix wildcard Veda dari Gresini, bukan KTM."
Dan Gresini tahu talenta mana yang layak diorbitkan. Bahkan, beberapa media lokal membuat artikel dengan judul bombastis, Gresini rayu Veda dengan sinyal halus. Lucunya, Gresini nggak mengklarifikasi apapun. Mereka malah repost fan art Veda yang dibuat netizen dari Surabaya. Waduh, makin jelas atau makin bikin bingung nih. Di sisi lain, KTM juga nggak tinggal diam. Mereka langsung unggah video throwback pembalap Asia lain yang sempat wildcard bareng mereka. Tapi, netizen udah kadung jatuh hati ke unggahan Gresini yang lebih manusiawi. Ini seperti dua cowok rebutan satu cewek, tapi satu cuma kasih janji manis, satunya langsung upload bareng. Jadi, siapa yang akan benar-benar kasih kursi wildcard ke Veda di Sepang? Kita makin dekat ke jawabannya, karena semua tanda-tanda mengarah ke satu lokasi, Malaysia. Sepang, Malaysia mendadak jadi medan magnet bagi seluruh penggemar balap Asia Tenggara. Tiket menipis, tribun timur sudah sold out, dan pencarian frasa wildcard Veda melonjak tajam di Google Trends. Tapi, yang paling bikin merinding, nama Veda Ega Pratama mendadak masuk dalam hasil prediksi line-up Moto3 oleh situs motorsport Jerman. Belum ada pengumuman resmi, tapi atmosfernya udah seperti nunggu undangan nikah, tapi alamatnya belum dikirim. Beberapa kru pedok di Sepang menyebutkan bahwa Dorna sudah menyiapkan lisensi media untuk wildcard Asia yang belum disebutkan namanya. Waduh, bahkan pengatur pit lane dikabarkan tengah melakukan penyesuaian jalur keluar masuk untuk tambahan motor. Loh, berarti ini udah fix? Ya belum tentu juga, kan biasa tuh, kayak pasangan yang bilang, "Kita kemana aja yuk minggu depan," tapi mendadak ghosting. Tapi semua sinyalnya jelas, ada sesuatu yang disiapkan besar-besaran. Tim lokal mulai pasang spanduk Go Veda di luar sirkuit. UMKM Malaysia bahkan sudah menjual merchandise bertuliskan #ini rider saya. Bayangkan, seorang rider Indonesia bisa menyatukan fans dari 3 negara. Ini bukan cuma soal wildcard, ini momen sejarah. Sebuah penantian panjang Asia Tenggara untuk melihat pembalap lokal mereka berlaga di ajang dunia. Dan jika ini terjadi, maka pergeseran besar-besaran dalam peta kekuatan Moto3 akan dimulai dari Sepang. Tapi pertanyaannya, bagaimana reaksi Veda melihat semua ini? Apakah dia siap atau justru tertekan? Akhirnya, setelah ribuan spekulasi, unggahan Veda Ega Pratama di Instagram menggetarkan jagat maya. Dengan hanya satu kalimat, "Tunggu saja, semua sedang disiapkan, dunia seakan berhenti sejenak." Komentar langsung membludak. "Kami selalu di belakangmu, Veda," tulis salah satu penggemar. Tapi ada juga yang baper. Kata-katanya kayak pacar yang mau surprise tapi takut ketahuan. Sontak, netizen Indonesia langsung membuat interpretasi liar. Ada yang mengedit foto Veda mengenakan seragam Gresini. Ada pula yang bikin video editan intro Moto3 pakai wajah Veda, lengkap dengan background epic. Emosinya campur aduk. Veda nggak menyebut wildcard, nggak sebut Sepang, tapi vibes-nya terasa banget, seolah dia tinggal menunggu waktu. Story selanjutnya, foto sepatu balap dan caption latihan fokus minggu ini. Fix, ini bukan persiapan biasa. Fans langsung bikin thread teori konspirasi, dari pengaturan suspensi spesifik Moto3 sampai gaya riding Veda yang mulai mirip Pedro Acosta. Bahkan, seorang mantan mekanik ATC menyebut Veda sudah diuji untuk tekanan media. Ini pembuktian. Wah, kalau mantan mekanik udah bicara, rasanya kayak mantan pacar bilang dia emang cocok naik level. Satu demi satu, teka-teki mengerucut ke satu kesimpulan. Wildcard Veda akan diumumkan secara mengejutkan. Tapi, apakah akan benar-benar diumumkan sebelum race? Atau justru kita semua dibiarkan menebak hingga detik terakhir? Kalau wildcard Veda Ega Pratama benar terjadi di Sepang, maka ini bukan sekadar kisah naik kelas. Ini sejarah. Titik balik, simbol bahwa Asia Tenggara bukan lagi pengembira di pedok Moto3, tapi penentu arah masa depan. Veda bukan cuma membawa bendera merah putih, dia membawa semangat ribuan rider muda yang bermimpi sejak kecil, latihan di sirkuit kecil, balapan dengan modal terbatas, tapi punya nyali sebesar sirkuit Mandalika.
Jika dia turun di Sepang, performa apapun yang ia tampilkan, finish 20 besar, 15 besar atau lebih akan jadi tolak ukur. Dan percaya, jika momentum ini dimaksimalkan, Indonesia bisa punya wakil tetap di Grid Moto3 2026. Bahkan, rumor dari internal Gresini menyebut, kami tidak hanya cari pembalap satu race, kami cari ikon. Boom! Kata-kata ini seperti kode keras, seperti pacar yang tiba-tiba ngenalin ke orang tua. Semua elemen puzzle ini sudah mengarah ke satu ledakan besar, tapi tentu semua masih menunggu keputusan akhir dari Dorna. Bisa jadi diumumkan malam sebelum race, bisa juga saat press conference dadakan. Yang pasti, satu hal jelas, apapun yang terjadi, wildcard Veda bukan sekadar balapan satu kali. Ini bisa jadi permulaan karir internasionalnya. Dan kalau itu terjadi, kita semua akan bisa berkata, kita saksi sejarah bro. Jangan sampai ketinggalan info lanjutannya. Pastikan kamu subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng, dan share video ini ke seluruh rider mania se-Asia Tenggara. Karena perjalanan baru saja dimulai.